Kisah Dua Kamar, Part 2, pertengahan Agustus tahun 1999. Cerita berlanjut. Setelah gue positif mendapatkan kos, kusempatkan untuk pulang ke Surabaya sekedar untuk mengambil komputer gue dan beberapa perlengkapan lainnya. Hari ini adalah hari pertama gue di kos ini. Masih kacau balau dalam kamar gue dan akhirnya mulai gue atur satu persatu barang gue. Mulai dari lemari plastik kecil hingga mengatur gulungan kabel-kabel komputer gue yang bejibun banyaknya. Gue lihat di depan kamar gue masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ditempatin sama Adele mungkin ya, dalam hati gue. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagian saat gue bersiap mau mandi ternyata pintu kamar depan sudah sedikit terbuka. Tapi gue cuekin aja dan langsung ngeloyor ke kamar mandi yang letaknya memang di antara kamar gue dan Adele. Setelah mandi gue langsung bersiap-siap buat pergi ke kampus karena emang hari ini gue ada jadwal untuk urusan administrasi dengan kampus gue. Sesaat sebelum gue berangkat tiba-tiba pintu kamar gue diketuk. Knock-knock, suara pintu diketuk. Sembari masih memegang sisir. Karena emang gue lagi nyisir akhirnya gue bukain itu pintu. Dan ternyata itu Adele. Sorry ganggu tuh. Gue cuman mau nanya apa lo punya terminal untuk kabel gitu? Tanya Adele. Terminal kabel. Maksud lo buat paralel gitu ya? Sembari gue celingak-celinguk cari barang yang dimaksud Adele. Iya untuk manjangin kabel soalnya vacuum cleaner gue kabelnya pendek banget, tambah Adele. Oh kayaknya ada nih Del. Sambil gue pungut tuh barang dan gue kasih ke dia. Wah, makasih tuh, kepake gani? Tanya Adele. Sementara sih belum Del. Lo pake aja dulu. Sahut gue. Oke deh. Makasih ya. Lo mau ke kampus? Tanya dia. Iya nih ada beberapa urusan administrasi lom beres. Jawab gue. Oh oke deh. Kalau gitu gue pinjem dulu ya tuh. Thanks before. Lanjut Adele. Oke. Lanjut gue. Akhirnya pagi itu gue berangkat ke kampus buat selesain urusan administrasi dengan kampus. Dan selepas itu gue belanja beberapa kebutuhan kos yang masih belum gue punya. Sesampainya di kos, gue masih ngeliat pintu kamar Adele terbuka dan refleks langsung gue samperin ke kamar dia. Knock-knock, walaupun pintunya kebuka tetap gue masih tahu sopan santun. Oh elo tuh. Masuk aja sini. Tawar Adele yang masih sibuk bersih-bersih kamar. Gak apa-apa gue masuk. Tanya gue dari luar kamar. Gak apa-apa kale. Santai aja sini. Lanjut dia. Set dah. Kamarnya Adele bener-bener kamar cewek banget. Semuanya serba rapi dan teratur. Beda banget sama kamar gue. Dalam hati gue. Dari tadi belum selesai bersih-bersih Del. Tanya gue. Iya nih tuh. Dari tadi masih berantakan. Lanjut dia. Set dah. Rapinya kegini dia bilang berantakan. Pikir gue. Iya tuh. Terminal kabelnya mau gue balikin nih. Gue udah selesai pakainya. Kata Adele sambil ngasih terminalnya ke gue. Bener udah gak butuh lagi. Gue masih ada kok. Sahut gue. Oh lo masih ada. Ini gue pakai gak apa-apa. Tanya dia lagi. Gak apa-apa deh. Kata gue. Padahal gue sendiri lupa masih punya atau enggak. Karena seinget gue. Terminal kabel gue bawa beberapa biji dari Surabaya buat jaga-jaga daripada beli lagi di sini. Ya udah gue balik ke kamar gue dulu ya. Lanjut gue. Makasih ya tuh. Ntar kalau gue udah gak sibuk. Gue main ke kamar lo deh. Oke Del. Sambil ngeloyor pergi. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi. Gue buka pintu kamar gue dengan mata masih kriip-kriip. Dan yang gue lihat pertama kali adalah Adele yang sedang baca buku di dekat balkon antara kamar gue dan dia.
Baru bangun tuh? Tanya Adele. Iya nih Del. Lo bangun jam berapa? Jam segini udah rapi. Mau ke kampus? Tanya gue. Iya tuh tadi bangunnya kepagian. Terus mandi abis itu nganggur. Mending baca novel deh. Lanjut dia. Lo mau ke kampus juga tuh? Tanya Adele. Gak kok. Gak ada acara apa-apa gue hari ini. Jawab gue. Ya udah di sini aja ngobrol nemenin gue, pinta Adele. Akhirnya gue geret kursi yang ada di depan kamar gue ke deket Adele. Takjub bener gue lihat ini cewek. Bener-bener sempurna menurut gue. Karena seumur-umur gue hidup di Surabaya belum pernah lihat cewek secakep Adele. Baca novel apa Adele? Tanya gue. Oh ini, novel ringan remaja kok tuh. Buat nemenin gue kalau baru boring. Lanjut dia. Oh, udah kehabisan kata-kata buat pembicaraan gue. Udah sarapan tuh? Tanya Adele. Belum lah. Baru juga bangun hehehe. Sahut gue. Lo mau roti? Gue ada roti nih kalau lo mau. Tawar Adele ke gue. Gak deh makasih Del. Tolak gue. Heh. Pakai malu-malu segala. Udah ayo ambil aja. Sambil maksain terus rotinya ke gue. Ye lo. Ya wes sini gue ambil satu ya. Lanjut gue. Nah gitu dong. Kita Han besok-besok tiap hari juga ketemu. Ngapain juga pakai malu-malu iya Han? Kata Adele dengan mimik serius. Hahaha. Bisa aja lo. Lanjut gue. Akhirnya pagi itu gue ngabisin waktu dengan Adele ngobrol dan bercanda sembari menunggu jam 9 pagi. Dalam hati gue, mimpi apa gue ya? Punya teman kos secakep dia. Orangnya juga gak sombong. Enak diajak ngobrol. Ngomongnya selalu nyambung. Diajak bercanda juga oke. Masih continue. Ke part 3.